Jadi pentingnya ulama itu akan milah-milah mana yang dilakukan standar ideal, mana yang harus dilakukan standar apa? Fardu atau minimal. Jagani orang yang baru masuk Islam atau baru mau sholat. Ngora sholat puluhan tahun terus kon ngapal Allahumma ini audzubika pusing. Apalagi kalau sering dengar Dajjal dikira nama baik terus anaknya dijinakno Dajjal. Nah, itu banyak loh. Saya tuh punya teman namanya Dolin. Tak tanya kenapa namanya Dolin, kan ada di Quran. Jadi kadang orang itu mikirnya itu, saya pernah punya santri sorogan, itu nak moco wakola syaitonu lamma kudial amru. Di mana nih wakola lan ngendikan? Sopo asyaitonu setan. Loh itu setan kok ngendikan? Ini kan Quran. Karena bacanya tafsir apa? Jalalain. Ayat itu kan ada di Quran, makanya dia mana nih wakola lan ngendikan sopo asyaitonu setan. Tak tanya, ini setan kok ngendikan? Kan di Quran, Gus. Karena sedang mana nih apa? Quran. Ya artinya kalau orang awam kamu ajari wamin fitnatil mahya wal mamati wam fitnatil masih dajjal, pikirannya kok terkenal sekali dajjal itu. Sampai sholat saja disebut. Itu kalau sampai ngidolakan itu sama yang dosa itu. Jadi kalau orang awam wis cukup Allahumma sholli ala Muhammad sing baru sholat atau abangan baru apa? Sholat. Kasih paket himat sing apa? Yang fardu-fardu saja. Ya, jadi jelas ya. Jadi gunanya fikih itu memastikan mana akal standar paling pokok, mana yang sunnah. Jadi sehingga kita bisa memaklumi lah orang-orang yang baru sholat. Terus kalau terusakan wa maksuruhu tawi donga sing dinukil saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalu tentu berstatus luwih apik. Jadi doa yang diajarkan Nabi tentu lebih baik timbang doa kreasine sampean. Karena kalau sampean mengkreasi doa itu pasti satu karena nafsu. Itu pasti. Ya Allah, jadikan seorang kaya raya yang punya karyawan 10.000. Oh itu doa kriminal. Ya. Artinya kalau Allah nyembadani sampean harus memiskinkan 10.000 orang. Karena tanpa mereka dimiskinkan nggak jadi buruh sampean kan gitu. Jadi gayanya baik tapi agak kurang ajar. Karena bayangkan orang lain miskin jadi buruh. Apalagi kalau doa gini, ya Allah, jadikan seorang kaya yang rumah 1.000 orang yatim. Itu kalau doa sampean mustajab, harus mematikan 1.000 bapak. Supaya ada ya yatim. Makanya doa udah aneh-aneh, itu bahaya. Wameneh nak doa ini, doa kalau sugih Gusti, ben sakit nyafati Gus Mbak Habib Bidin. Kersane sakit nulung, berarti kan bayang aku kere. Kere terus disantuni, kan kurang ajar betul. Rausa donga kreasi itu bahaya karena coba kalau sampean donga ya Allah paringi kula sugih ben saged nyantuni Gus Bak. Berarti kalau doa itu mandi, saya dimiskinkan dulu, butuh santunan. Ngawur sekali doa itu. Makanya yang pernah doa gitu dicabut ya mulai hari ini itu. Itu kelihatannya mahabbah tapi itu kriminal itu apa? Enggak boleh. Maka dalam kitab Hikam itu diterangkan gini, saya masih ingat betul di Hikam. Doa itu nggak boleh pakai kreasinya sendiri, meskipun itu wali. Masyhur kan, ada wali dia itu hamal. Hamal itu tukang mikul barang di pasar itu. Jadi dia dapat opah itu karena manol. Apa kalau di sini? Hamal itu, tukang manol. Kuli angkut itu. Basa Jawa nih kok. Manol. Kok tahu? Konco. Itu dia tukang manol di pasar itu. Dapatnya uang kalau ngangkat barang dari toko ke mobil mungkin ya, kalau sekarang contohnya mobil. Karena dia itu wali, setelah dapat uang kalau sekarang mungkin hanya 5.000, makanya cukup untuk beli uduk, bisa makan sudah. Tidak usah nunggu 10.000 itu sudah kedonyan kalau wali. Wali punya uang 10.000 itu sudah kedonyan. Wali itu ya. 5.000 pulang bisa makan ya sudah. Makanya sekali, kalau wali 3 kali susah jadi wali. Hanya sekali. Kecuali jalur khusus. Habib itu jalur khusus, nggak bisa dikiaskan. Itu terus berdoa gini, ya Allah saya ini kekasih jenengan, saya makan hanya butuh sekali untuk kuat sujud. Bu ya saya kasih rezeki yang nggak usah kerja. Masuk wali jadi manol. Singkat cerita ada satu peristiwa dia dituduh maling, terus dipenjara. Penjara tiap pagi dapat rezeki, sore dapat rezeki. Terus tanya, ya Allah kenapa harus di LP? Kan kamu minta rezeki tambah kerja. Rezeki tambah kerja ya penjara itu. Terus semenjak itu dia kapok dongo yang kreatif karena tadi
Kan dia minta rezeki yang tanpa kerja. Apa itu coba? Penjara. Makanya tidak usah berdoa yang aneh-aneh. Ya, tidak usah berdoa yang apa? Termasuk berdoa gitu. Ya Allah, saya ingin kaya supaya bisa nyantuni Gus Bak. Itu kriminal. Karena kalau Allah nyebadati doa kamu memiskinkan saya, layak disantuni, terus kamu santun. Nggak boleh doa seperti itu. Atau ya boleh, tapi aku yakin nggak mandi. Ya nggak apa-apa, paling nggak mandi aja. Karena Allah mesti mihak saya lah, itu sembrono tuh. Makanya wama suruhu afdol, doa yang dinukil dari Rasulullah SAW itu tentu lebih afdol karena diujarkan atau dilafatkan oleh orang sing afdolul khalqi. Makanya Sayyidah Aisyah tuh gak mau resiko kalau berdoa itu masyhur Sayyidah Aisyah. Inni as'aluka ma sa'alaka minhu apa bihibib. Inni as'aluka ma sa'alaka minhu habibuka Muhammad. Terus wa asta'idzu bika mimma sta'adza minhu habibuka Muhammad. Jadi saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu yaitu Nabi Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang pernah nabimu berlindung. Jadi karena nggak mau resiko. Ada sahabat berdoa, ya Allah berikan saya kesabaran yang sempurna. Itu sama Nabi ditegur, jangan kamu tidak kuat. Karena kesabaran yang sempurna di bojo mati, di anak mati, sing ngutangi nageh, tangga ora percaya, nyai gagal. Karena kalau minta sabar yang sempurna kan ujiannya harus ekstrim. Bojo minggat, anak minggat. Makanya kan Nabi jangan minta doa seperti itu. Nanti kamu udah. Padahal kesannya religius, minta ya Allah saya jadi orang yang sabar. Karena sama Nabi ditegur, jangan kamu udah. Ya jadi jangan berdoa yang kreasi itu efeknya itu udah baik. Ya, wa maksuruhu afdal. Kalau kesusahan ya semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu aja aman ya, Pak. Aman. Doa sapu jagat kata orang-orang itu pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi wa maksuruhu afdalu. Pun nomor konten bawah menika. Utawi donga sing dinukil sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalul utama. Wa minhu lan iku setengah saking maksur utawi donga Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ada yang hafal? Terus wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraf. Urutannya dulu. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Terus antal muqaddimu. Oh nak bab donga apalan, tukang jaluk ternyata. Teruskan. Ilahi lanta subhanak terus ini kuntu itu mesti malaikat selangit bilang kamu sudah tahu kalau kamu minat dzalimin. Ini kuntu minat dzalimin. Terus ada lagi yang populer, Allahumma firli dzambi kullah, terus dikohu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Jadi doa yang maksur itu lebih afdol. Tapi tadi ya kalau untuk ngajari orang awam nggak boleh panjang-panjang, terutama yang jadi imam. Nanti kasihan yang jadi apa? Makmum. Jadi ajarannya Nabi itu kalau orang jadi imam, sholatnya itu disuruh cepat. Itu zaman sahabat. Cepat tuh nunggu disuruh. Alhamdulillah kan kita tanpa disuruh sudah cepat. Jadi zaman sahabat itu zaman masih waras. Sehingga untuk sholat cepat saja nunggu diperintah Rasulullah. Andai kan Rasulullah menangi zaman akhir, pernah perintah cepat apa enggak? Oh enggak pernah, karena sudah cepat sekali, sudah tidak cepat lagi ya Pak. Cepat sekali, malah mungkin agak dilarang. Maksudnya cepat tidak seperti itu. Karena kita sudah parah. Masa terawih hanya berapa? 7 menit ya? Itu 20 rakaat. Berarti 7 menit itu berapa berarti? Itu dibagi 20, berarti per 3 menit ya? Dapat 2 rakaat. Mau itu parah itu. Untungnya sholat sunat, kalau sholat fardu tak demo itu. Ya itu ya, jadi termasuk yang warid atau maksur adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu saterusnya. Wa yusannu lan den sunanto apa ala yazida ing yen ora nambe apa doa ala qadri tasyahudi ing atase kadar tasyahud wa sholati lan kadar sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah ini fikih yang sangat saya setuju. Sebaiknya kalau minta sesuatu kepada Allah tidak melebihi sighatus tasyahud atau sighatus sholawat ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini fikih yang sangat etis menurut saya, sangat beretika. Mosok nyebut Nabi Allahumma sholli ala Muhammad berapa kalimat Allahumma sholli alam 3 kalimat. Padahal Nabi yang mensyafaati kita, yang sudah baik mengeluarkan kita minadz dzulumati ilan nur. Tapi ketika kepentingan kita, kita bisa berkalimat-kalimat. Iku jare Allah mesti ngene, iki piye? Eling nabine mau tolong kalimat, eling hajate dhewe berkalimat kalimat. Iku gak ada etika. Lan nek ndonga ku aja nglangkai kadar tasyahud dan salat alan Nabi. Makanya saya itu termasuk orang yang kalau baca sholawat itu jarang berdoa, mau sidik tok di belakang. Jangan sholawatnya sedikit, kemauannya banyak. Makanya selawat Masisiyah itu menurut saya itu bagus sekali karena nyifati Nabi panjang sekali. Nabi adalah orang yang manfalakotil anwar waratakotil hakoib disifati banyak baru minta sedikit. Kalau kamu kan enggak. Allahumma barakati sholat ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad ikdi hajatina wa hajati abaina wa abnaina. Terus bakas bapak ibu tangga nyebutin Nabi pisan tapi nyebut hajatnya enggak barbar. Itu sangat tidak sopan dalam aturan yang benar. Tapi dalam aturan toleransi itu tidak apa-apa. Ilmunya baru sampai situ, paham ya? Jadi ini jelas ya. Apa wa yusannu apa tadi itu? Wa yusannu alla yazida ala qadri tasyahud wa sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa itu ya sunat, tapi usahakan proporsinya jangan lebih panjang ketimbang apa? Syahadat dan sholat. Karena ini menyangkut etika. Menyangkut apa? Etika. Masa nyifati Allah sekenanya, misalnya ingat Nabi juga sekenanya, kemudian ingat hajatnya sendiri panjang. Ini jelas ya, jadi itu etika. Makanya alhamdulillah guru-guru kita ngajari sholawat itu paket lengkap. Kan kita sholawat kita kan paketnya lengkap. Coba sekarang dihitung saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus paket doanya sedikit. Ya tadi karena kebetulan sampai napalnya kan hanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar fitnatil mahya wal mamat fitnatil masiihid dajjal. Jumlah itu dengan sholawat tadi banyak mana? Banyak sholawat itu masih bagus. Ya jadi apa ya menurut saya fikih ini bagus ya. Jadi apa? Disunatkan doa itu tidak melebihi jumlah apa? Tasyahud dan sholat. Kira-kira ya seperti itulah. Etikanya memang seperti itu. Ya, jadi kecuali doa itu panjang tapi kamu tidak niat disembadani, mau bukti butuh yang pangeran. Makomnya Syed Abdul Al-Haddad. Tapi potongannya sampean mesti ndak. Syed Abdul Al-Haddad itu saya berdoa bukan karena saya butuh, untuk menunjukkan saya iftikor dan ibtihal sama Allah. Jadi yang minta itu bukti butuh saja, tapi nggak ingin disembadani. Tak pikir sampean tidak seperti itu. Jaluk tenan, arah disembadani. Jadi nak jaluk disukani Gusti, lah kok boten malah sekolah teruskan. Watani asyara utai kang kaping 12 iku assalamu salam. Jadi rukun yang ke-12 adalah salam. Wa aqalluhu ta siri-siri salam ku assalamu alaikum. Pakai al. Wal asahu ta sing asa iku jawazu salamun alaikum. Boleh misalnya redaksinya bukan assalamualaikum tapi pakai apa? Salamun alaikum tanpa al. Al asoh utai sing asoh al mansus la yujzi ora nyukupi apa salamun alaikum hu ing iki wa. Wallahu a'lam. Wa annahu lan satemene kelakuan iku la tajibu ora wajib niatul khuruji niat keluar sangka salat. Wa akmaluhu te sempurna-sempurnane salam assalamualaikum warahmatullah. Ya kita kan jadi sebetulnya yang wajib hanya assalamualaikum. Tapi karena kita taunya assalamualaikum warahmatullah, ya kita semua bilangnya assalamualaikum warahmatullah. Marrota ini kelan rong ambalan, yaminan kelawan arah nganan, wasimalan kelan arah ngiwa. Multafitan hale wong sing melengak fil ula ing dalam taslimah sing ula hatta yuro. Sehingga iso den tingali apa khadduhu pipine wong al aimanu kang kanan. Wa fisaniyati al aisaru iso ditingali pipi sing kiwa. Jadi melengake tenanan. Sekiranya orang di belakang kamu bisa melihat pipi kamu. Tapi itu sunat tok loh ya. Gara-gara sunat banyak yang tidak melakukan. Sebenarnya salam itu sampai gini. Sehingga orang di belakang kamu bisa melihat pipi.
Ya kalau dari kanan ya pipi kanan, nanti kalau ke kiri ya pipi kiri. Terus nawian hale wong sing niat assalama ing uluk salam alaman ing atase wong an yaminih wa yasari minal malaikati wa insin wa jinnin. Ketika bilang assalamualaikum salam untuk kalian semua. Nah, itu niatkan untuk malaikat yang di kanan kamu atau manusia di kanan. Karena redaksinya harus ada objeknya assalamu alaikum. Salam untuk kalian semua. Kalau nggak niat untuk malaikat kan nanti repot. Nak pinggiran tembok atau pagar. Terus pagar itu iya karepe barang mati kok disalamin. Itu kamu niatin kan kita pasti diikuti malaikat. Yang masyhur ya Raqib Atid. Disalami terus. Ben rodo nak kita salah itu rapati ditulis tenanan mergo napa? Loh ya betul di hati-hati situ. Malaikat bagian kesalahan itu kalau kamu salah itu sebenarnya tidak berani nulis karena sungkan malaikat yang di kanan. Jadi malaikat itu ya punya sungkan. Kamu kira terus lonang itu enggak? Ada etikanya. Jadi malaikat yang nulis kebaikan sama yang nulis keburukan itu senior yang nulis kebaikan. Sehingga kalau kebaikan 1 ditulis berapa? 10. Kalau keburukan 1 kalau nggak jadi dilakukan malah ditulis baik. Ya kan? Asal nggak jadi loh ya. Nah kalau jadi ditulis tapi agak buram. Karena sekali istighfar disuruh ngapus. Jadi sebenarnya jadi umat Islam itu penak, pokoknya gampang. Tapi jangan terus model dagang. 1 hari saya sudah kebaikan 1, boleh maksiat 10, masih impas ya. Boleh. Agama tidak boleh dilogika gitu. Lama-lama kamu sholat di Masjid Haram kan sama dengan 1000 sholat. Terus pulang nggak usah sholat 1000 kali ya kan masih ada. Wah ya kacau kalau agama seperti itu ya kacau. Nggak boleh agama dimainkan gitu nggak boleh. Waman te sapane wong ajaza iku apes sapa man anduma saking tasyahud lan sholawat tarot jama mongko nerjemah sapa man. Ana sing maca tarjamah iki sami. Wa tarot jamu lidua wa dzikri al-mandub sapa al-ajizu lal qadiru fil asab. Jadi untuk orang yang tidak mampu melafadzkan tasyahud secara bahasa Arab itu boleh pakai apa? Terjemah. Ini enaknya Islam. Dan itu tidak termasuk dianggap kalam ajnabi, kalam yang keluar dari sholat karena tasyahudnya masih tentang apa? Ibadah. Biasa teruskan. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu tidak terjadi. Di Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun itu pakai bahasa Arab. Makanya tidak usah bayangkan ada sholat bahasa Indonesia. Makanya ada cerita, ini kisah nyata itu. Ada wartawan Indonesia di Gaza ngeliput perang di tinggi Golan itu di Gaza. Dia nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Inggris. Ditanya sama wartawan Timur Tengah, kamu bisa bahasa Arab? Tidak bisa. Nah, ya sudah gitu aja dia ngomong bahasa Inggris sama wartawan Timur Tengah. Setelah sholat, dia jadi imam yang orang Indonesia. Itu fasihnya Masya Allah. Kabiro, walhamdulillah kasiro, subhanallah ibu kroto. Sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Akhirnya dicucuk. Wah kamu tawaduk sekali, bahasa Arab kamu fusha katanya. Karena yang bacanya benar, kabiron maf'ul mutlak ya nasab. Wa subhanallahi mudhof mudhof ilaih ya mudhof ilaihnya jar. At-tahiyatu mubtada ya rofa, al-mubarakatu sifat ya rofa. Itu semuanya benar. Robbana munada mudhof ya hanya dibuang ya bacanya robbana. Laka khobar muqaddam alhamdulillah mubtada muakhir ya benar. Dicucuk. Dikira dia bahasa Arabnya fusha karena terkibnya enggak ada yang salah. Terus ditanya, "Kamu alim ya?" Enggak, mancen apalanya gitu. Jadi luar biasa. Makanya orang Indonesia di mana-mana dihormati. Itu orang Arab. Kalau melihat orang Indonesia sholat tuh mantuk-mantuk. Rai ini kok fasih ngono gitu kan. Karena nggak ada yang salah terkibnya. Ayo coba kamu baca at-tahiyatul barakatus. Oh itu kalau dengar ahli nahwu kan wah betul itu. Wah, naktul marfu'un. Padahal aslinya ya ora iso pokoke ngono. Asyhadu nyakseni sapa ingsun wah mutakalim wahdah betul Allahumma sholli wa sholli fi'il amar betul enggak ada yaknya dibinahi ala khaffi harfil illati berarti betul terus padahal tepaan kan itu hebatnya Indonesia. Coba kalau kita nanti sholat pakai bahasa Indonesia terus kamu sholat di Timur Tengah itu kan mesti dianggap aliran ini pakai apa terus kedua itu kasihan malaikat kalau sama pakai bahasa Indonesia kalau pakai bahasa Arab kan malaikatnya paham orang ini minta dimaafkan tuh dosanya wa maghfirli kan gitu.
Kan yang ngenakno malaikat. Kalau doanya bahasa Indonesia ampuni saya kan harus ada kamusnya itu maksudnya. Jadi itu hebatnya orang Indonesia ya. Jadi kiai-kiai kita meskipun kita orang Indonesia di bab-bab ubudiyah dilatih pakai bahasa Arab. Dan itu hebatnya orang paling bodoh pun paling awam pun hafal. Mukjizat. Menurut saya itu para wali Indonesia itu mukjizat. Coba orang awam penggawean yang sawah yang Tegal itu bahasa Arab sholat itu hafal semua. Padahal itu tambah awam kan sunat-sunat dibaca semua. Kabiro dibaca, ya kan? Doa ya dibaca. Terus yang wiridan sunat, sampean bilang subhana rabbiyal a'la bihamdi itu wajib apa enggak? Enggak wajib, tapi orang awam baca enggak? Baca, yang enggak baca malah sing wis mondok, seperti nak sunat ditinggal. Maka bagian dari kesalahan mondok adalah terus rapati sholat qobliyah. Zaman awam sholat terus. Bareng mondok ora kena apa? Jebule sunat toh. Jadi tambah mondok tambah kacau. Karena apa? Coba anak orang-orang awam yang nggak mondok, kalau sujud pasti baca subhana rabbiyal a'la dan pasti 3 kali. Tapi yang kiai sama santri sering nggak baca, mentang-mentang apa? Sunnah. Bener mana orang awam sama kiai? Ya lo dalam hal itu. Jadi kadang kita ini korban ilmu. Ya, kadang kita ini korban ilmu. Coba santri-santri itu, rata-rata kalau sholat baca doa iftitah enggak? Sama enggak usah protes, oh paling Gus Bak ya ngono, ora usah ngono. Ya pancen ngono tenan. Tapi tidak saya toh, ini amang ya sama ini teman saya. Ini asegap utune Nabi, nek sholat ya ngono padha wae nek sebab. Mergo mondok, zaman rong mondok diwaca kabira walhamdulillah. Karena kalau enggak baca dibedet gurune. Oh, dikira wajib. Zaman kita kecil itu ngiranya itu wajib. Bareng nak ngerti sunat, perilaku pertama kita apa? Meninggalkannya. Karena alhamdulillah banyak orang yang tidak alim itu barokah karena supaya sunat-sunat itu dilakukan. Karena sekali alim ditinggal. Oh itu banyak loh orang kaji itu tawafku meneng. Takoki. Sing wong awam maca, takoki. Lah kok meneng ae? Sing rukun iku mutere, donga iku sunat kabeh. Repot wis. Makanya ada riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya arogannya sendiri sebagaimana arogannya orang punya harta. Karena kadang ya apa ya semoga kita tidak termasuk yang itu. Tapi memang ada sisi-sisi negatif dari ilmu ya karena tadi kalau kadang terlalu lama tahu kalau itu sunat ya akhirnya terus ya meninggalkan tadi. Tapi ya nggak apa-apa lah memang ya nyatanya sunat. Wayan bilan niat sopal imamu imam niat assalama ing salam alal muqtadina ing atase makmum sing anut salate imam. Lawahum utawi para muqtadun sing para makmum niat ar-radda yang buna ar-radda ing balesi alaihi ing atase salamin imam. Terus apa? Salat terakhir ditutup dengan assalamu alaikum warahmatullahi. Idealnya juga diniati keluar dari sholat. Nah, kenapa penting diniatkan keluar dari sholat? Karena setelah salam pertama, itu memang benar-benar kamu sudah ada sholat. Karena yang jadi rukun adalah salam pertama. Salam kedua itu sunat. Makanya secara fikih itu lama berdebat. Apa sebaiknya setelah itu makmum berdiri? Sebaiknya loh, bukan syarat sah. Apa sebaiknya makmum langsung berdiri? Apa sebaiknya nunggu imam salam kedua. Ada ulama yang mengatakan yonta ini tapi si sediluk wae. Kuatirnya nak imame lali terus gak usah salam kedua. Terus resiko kedua adalah rabtus sholat biman laisa fi sholatik. Setelah imam salam pertama, artinya statusnya imam masih sholat apa enggak? Enggak kan? Berarti makmum menghubungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi itu menjadi masalah fikhiyah, paham ya? Sehingga ya sudahlah kita standar saja, ya jangan terlalu nunggu, ya tapi ya jangan terlalu cepat. Ya yang umum saja lah, yang umumnya orang. Cuma sampean tak ajari fikih kan, sampean minta saya di sini kan ngajar fikih, sampean jangan protes. Nanti orang kudus jadi begini, kudus, tidak usah gitu ilmu ya ilmu saja, tidak usah diprotes.
Setelah imam, salam pertama, statusnya dia masih sholat apa enggak? Enggak kan? Sudah keluar dari sholat. Artinya kalau makmum terlalu lama, dia mengikatkan sholatnya dia sama orang yang statusnya sudah tidak sholat. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu langsung berdiri, kamu kan tidak tahu kepastian assalamu lagi sin podok mem. Kok dek as langsung muatek. Ini makmum balik, lowong belum selesai kok. Ya pokoknya gitulah sama nanti kalau sholat ya bisa sendiri lah. Pokoknya sudah gitu. Saya hanya ngajarkan secara apa status fikihnya, apa status fikihnya seperti itu. Ya. Jadi salam yang benar-benar rukun itu hanya salam pertama. Dan karena salam pertama sudah dilakukan imam, artinya imam itu wes tidak sholat. Anda kalau sampai terlalu lama, berarti menggantungkan sholat kamu dengan orang yang sudah tidak sholat. Nah ini yang saya akan memberi maklumat ke sampean. Ini penting saya utarakan. Terus ada keunikan dan ada perbedaan. Kalau sampean sholat, imamnya itu biasanya habis sholat madhep mana? Umumnya di kiai ini sampean tetap madhep kiblat apa madhep ngalor? Cara Indonesia. Ayo yang madhep kiblat, kiainya madhep kiblat ngaco. Yang gampang itu. Kiblat. Yang serong, buka serong kayak wong nakal ya. Madhep utara, madhep ngalor. Apa? Berapa? Imamnya sampean madhep ngalor. Terus nak sing madhep ngetan? Nggak ada kan? Mau nambah jawab, oh yang madhep ngetan kubu sebelah, oh nah aneh. Ya udah usah gitu. Itu filosofinya begini. Nah ini penting ya, penting saya jelaskan. Di tek-tek hadis sahih, saya ulang lagi di tek-tek hadis sahih, itu Rasulullah setelah salam itu redaksinya aqbala alaina biwajhi. Maka Nabi menghadap ke kita dengan wajahnya. Berarti kira-kira kalau di Indonesia menghadap mana? Timur. Tapi itu tidak konsisten. Konsisten itu ahyanan, tidak konsisten itu ahyanan. Nah, kenapa guru-guru kita tetap madhep kiblat? Karena afdhalul jihad itu kiblat. Kadang guru kita kadang menghadap apa? Utara. Tapi sebagian guru kita juga kadang menghadap ke timur, misalnya langsung ngaji. Itu filosofinya gini di beberapa syarah di Fathul Bari itu. Nabi itu kan sholat, dengerin ya, Nabi itu sholat. Makmumnya itu rata-rata itu kadang 7 kilo dari dalamnya Nabi. Dengerin ya, berapa? 7 kilo, enggak pakai motor ninja, enggak. 7 kilo pakai onta. Kalau sampean bilang 7 kilo pakai motor kan, resikonya apa? Ini dengerin, awas kalau salah. Berarti kalau salah, salah sanad. Maksudnya sampean yang salah, bukan saya. Artinya andekan tak ulang lagi, andekan Nabi tetap berposisi menghadap kiblat, maka makmum yang baru datang tuh ngira Nabi masih sholat. Sehingga kadung Allahu Akbar langsung duduk. Karena ngiranya Nabi masih, padahal Nabi sudah tidak. Maka untuk mengantisipasi itu, Nabi memaklumatkan diri dengan ahwalnya, perilakunya, beliau menghadap makmum. Supaya ada kepastian kalau beliau sudah selesai sholat. Sehingga karena illatul hukmi seperti ini, kita fleksibel. Kadang madhep kiblat, kadang madhep ngalor, kadang madhep nge. Itu ada filosofinya, orang gagah-gagahan. Ada yang madhep ngetan terus. Pokoknya Nabi seperti ini, tidak seperti itu. Semua perilaku Nabi yang tidak wajib, itu disarah-sarah disebut ahyanan. Sesekali tempo. Maka yang penting bagi imam itu begini. Yang penting setelah selesai salam, itu tunjukkan kalau sholat kamu selesai. Makanya banyak yang astagfirullahaladzim buantar. Untuk menunjukkan ini sudah mulai wiridan batas sholat. Jadi sebetulnya kalau menurut fikih beling, itu boleh saja kamu mengatakan bar salam, wis bar lo dul. Tapi itu kan beling sekali, masuk bar sholat. Tapi itu bagus. Bagus untuk kelas kamu maksudnya. Supaya ada kepastian bahwa sholatnya sudah selesai. Oh, Nabi itu lebih sesat lagi yang di belakang ini. Itu ada ilmunya, saya cek di Fathul Bari. Supaya kenapa saya cerita ini? Biar yang menghadap ngalor ya gak fanatik, yang menghadap ngetan juga tidak. Karena itu
hanya untuk menunjukkan kalau Nabi sholatnya sudah selesai. Coba bayangkan Nabi itu idola kan, sudah jauh-jauh 7 kilo ke situ naik onta atau naik kuda. Terus ngerti Nabi masuk madhep kiblat, mesti cara sampean, alhamdulillah Nabi urung salam kan gitu. Barang wis melok lungguh dibeli Nabi, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Lah terus makmume beling, wah rugi aku. Ngepot, mosok makmum Nabi kok muni rugi. Mari Nabi ra kondo nak wis bar. Perkara ndak kira-kira seperti itu. Nah, daripada perkara Nabi secara ahwal menunjukkan kalau sholatnya selesai Nabi menghadap makmum sebagai maklumat kalau sholatnya sudah selesai. Clear ya? Sehingga kamu tidak perlu berdebat sunat mana Gus, madhep ngalor sama madhep ngitan. Malah takok sunat. Ngaji sik lagi takok. Senengane gugat. Ya ngaji sik, alim sik lagi takok. Lah nek salim rasa takok ya alhamdulillah. Tapi ini ndak usah alim takok gugat. Mana sunnahnya kalau Nabi madhep ngalor? Sesuk tak takokno, mana sunnahnya cangkem elek? Kan yo ora ono. Angger wong kok mbok so lama-lama. Mana sunnahnya kalau Nabi pernah di Indonesia? Malah panjang kan apa? Ndak usah gitu ya ngaji. Jadi di sarah-sarah itu diterangkan misalnya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama salasan ahyanan di suatu tim. Gitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astagfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat yang sabbahallah salasan wa salasin wa hamdallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan. Terus kayak khusuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh kiai khusuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya. Maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung. Ini gimana ini kok paket lengkap? Kan lama akhirnya. Lewong sholat yang rukun saja lama nggak boleh, apalagi wiridan. Maksudnya bukan terus nggak boleh ya enggak. Maksudnya yuk mikir makmum. Makanya di antara ciri khas Indonesia itu walinya sebagian diyakini dari Samarkand, dari Tashkent, Uzbek, sebagian tentu. Itu saya ketika mondok di Mbah Mun, itu Mbah Mun yang mimpin sholat. Itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar. Saya pernah di Lirboyo melihat ya separuh sudah bubar. Ternyata yang kelakuan kayak gitu ada di Uzbek. Meskipun imamnya mursyid separuh bubar. Itu tradisi yang bagus, sudah harus ditiru. Artinya harus ditiru gini, untuk menjaga konstitusi wong nunggu guru ono separuh. Untuk menjaga konstitusi kalau nggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Said Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga para ulama itu yang ikuti Sulam Taufik yang dikarang Said Abdullah bin Husain bin Thohir, benar ya? Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau muridnya wiridan terus dia mau, cung ra wajib kok wiridan terus, kok dikira wajib. Tapi nak tahu ora tahu wiridan ya dia sunat ora tahu mbok lakoni. Nah itu akhirnya di Indonesia itu bagus, pondok-pondok besar di Indonesia kalau kiainya, padahal yang imami kiainya, apalagi ketua keamanan malah ditinggal. Oh penggane nangkep wong kan gitu. Saya dulu pernah sholat, Mbah Mun nggak ngimami, yang ngimami ketua keamanan. Itu belum takbir separuh sudah bubar. Karena kecewa, kan kita ingin makmum Mbah Mun, ngapain ini yang maju? Wah repot. Ya jadi tradisi itu jangan pahami yang macam-macam ya. Bubar separuh, anggap saja menjaga konstitusi ilmu. Bahwa tidak boleh yang nggak wajib berstatus wajib. Tapi yang tetap wiridan, ya monggo, mungkin tidak punya kesibukan. Sehingga Quran itu fleksibel. Orang baik itu siapa? Orang baik adalah yadhkuruna wa qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Jadi wiridan tidak harus lungguh. Sambil berdiri ya boleh, sambil jalan ya boleh. Fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Itu ayat wazkurullaha katsiran itu setelah fantashiru ya sudah, kalau mau bubar ya bubar enggak apa-apa. Tapi harus selalu ingat Allah.
Jadi dulu itu ulama dulu itu rileks. Makanya di kenangan hadis-hadis sahih, famin naman kada sebagian kita begini, sebagian kita gini. Padahal itu masih disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena nggak boleh ijabu malam yajib. Dari Dawi Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang Islam Taufik, di antara kesalahan dalam ilmu adalah apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga Rasulullah saking menjaga konstitusi itu, Rasulullah itu figur yang luar biasa. Sampean sowan bupati atau sowan kiai, bar rokok, bar tangi turu. Kira-kira sopan apa enggak? Enggak sopan kan? Harus sikatan dulu. Sebab itu normalnya sikatan itu wajib kalau mau sholat. Mau sowan kiai wes sikatan. Tapi Nabi kalau mewajibkan sikatan, maka melanggar konstitusi ilmu. Karena mewajibkan sesuatu yang tidak. Padahal Nabi berhak, karena beliau Nabi, musyarrek. Tapi Nabi ketikanya kelihatan ngeper. Tapi ngeper ini menunjukkan Nabi betapa mutabakhir fil ilm. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Umpomo gak masakoh ning umatku, siwak tak wajib no. Karena secara etika harusnya wajib. Tapi secara konstitusi nyatanya tidak wajib. Nah karena baina ini. Kira mana nih baina? Ya antarane iku, Nabi ngendikane laula an asyuk. Nabi itu suka qiyamul lail itu suka sekali, bukan enggak sekedar suka. Jika beliau qiyamul lail di masjid. Tapi ketika sahabat ikut qiyamul lail lagi, Nabi enggak keluar lagi. Karena takut dianggap wajib. Itu Nabi. Makanya saya itu sebenarnya kepengen puasa Senin Kemis, tapi anggar kiai kok puasa Senin Kemis kok dikira wajib. Mulane aku ora tau poso. Maksudnya aja ditiru, ini mau cerita. Ini agak arogansi ilmu, tapi memang harus ada yang jaga konstitusi ilmu. Ini saya punya teman ya amang rokokan. Mungkin untuk menunjukkan ada kaul sing ngarani oleh. Wah, buktinya aku rokok. Tapi saya enggak rokok. Jadi harus ada yang menjaga konstitusi. Saya sering ngecek beberapa hadis. Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi secara konstitusi enggak wajib. Misalnya menggambarkan betapa pentingnya taatnya istri sama suami. Nabi ngendikan gimana tuh? Kalau saja boleh, seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya. Tentu suami yang tidak kayak sampean, maksudnya itu gambaran. Sampean harus disujudi. Ora dipisoi sampai gitu kan. Artinya Nabi itu menjaga konstitusi ilmu itu luar biasa. Ya kayak tadi, normalnya sikatan itu wajib enggak? Wajib kan, normalnya loh. Karena tangi turu berrokokan. Terus muni Allahumma lakal hamdu. Bul. Tapi kalau diwajibkan secara konstitusi tidak wajib. Tapi secara etika wajib. Makanya ketikanya ngeper laula an asyukko ala. Sekarang tak beri contoh lagi. Ndak ini ngaji. Saya tadi sudah pamit sama Habib Bidin, saya kalau rejeb itu memang enggak ngaji sudah. Jadi saya pray bukan ada masih di Damaran, nanti saya tinggal satu pertemuan. Rejeb ruah puasa itu saya tidak ngaji seperti ini. Jadi jeda. Anggap aja sinau menel, kulaan. Karena memang kalau mau rejeb itu banyak yang khataman di rumah. Jadi saya fokus ngurusi santri yang mau apa. Tapi memang itu adat saya seperti tadi. Saya sudah matur Habib Bidin, matur Habib Amang, Habib Ali sudah. Memang artinya nggak ada apa-apa, bukan karena bosan sampean. Ya rontok lah mungkin, tapi bukan karena itu. Saya beri contoh. Sekarang doa paling mustajab itu jam berapa? Kalau jam Indonesia kira-kira. Jam 3 kan atau setengah 4 lah. Kenapa harus ada sholat isya yang di Kudus jam berapa misalnya sholat isya? Biasanya setengah 8, anggap aja setengah 8 lah aman kalau jam. Maka Nabi ini ngeper, tapi ngepernya pinter, ngeper dari ilmu, bukan ngeper dari ragu. Ngeper itu ada dua, ada ngeper karena nggak ngerti, ada ngeper saking pinternya. Kayak saya ini kalau ngaji sampean itu kan ngeper. Di satu sisi sunat karena diminta Habib Bidin, di sisi lain setengah dosa meninggal pondok. Itu mesti ngeper, kalau orang alim ngeper. Kayak sampean ngaji ini, saya tidak tahu malaikat ditulis ngaji cari ilmu, apa nggak dari masalah di rumah, tidak tahu saya. Itu orang alim pasti ngeper. Beda tipis ya. Itu mesti, itu bukan mungkin, mesti. Coba status Anda ini nyari ilmu, penghindari masalah. Sebagian yang nyata nyari ilmu, yang nggak punya masalah. Sebagian yang memang
Maka penjaga kuburan di wali-wali tak tanya, wong sing tukang ziarah piye? Ngene Gus, nak ziarah sak jam, biasanya wong bener. Nek telung dino alamat ket. Itu bukan karena hebat, mesti utangnya akeh. Apa meneh nak sak wulan, wah, rondok itu mesti rondok buran bakal. Maka Mbah Mun pernah cerita ke saya. Jadi kiai itu ya sinau, kadang itu ya keliru. Kan keliru apa? Ternyata gini. Dhisik aku latihan kiai iku nek ana bocah prainan ning pondok tak puji. Wong prainan kok gak mulai, berarti cah sregep. Pernah Mbah Mun sebagai orang soleh itu husnudzon. Suatu saat ditakoki, "Cung kok ora mulai wong prainan? Timbang ning omah kan ngarit, Mbah." Kagetnya Mbah Mun. Lah cung dewasa husnudzoni gitu. Ya kan daripada ning omah prainan ngarit kan ada ning pondok. Coba kalau sampean ini di rumah, mau ambek bojomu, kono anak ngurusi. Lawang tutup, wedhus mlebokno. Daripada gitu ngaji gitu. Tapi ya ada yang, tapi tidak semua. Saya yakin tidak semua, cuma banyak. Enggak, ini bukan suudzon, ini ilmu. Ilmu itu tidak suudzon. Ilmu itu analisis, apa? Analisis. Loh itu betul loh, saya meskipun guyon itu punya sanad. Nabi itu setiap kali ada perempuan hijrah ke Madinah, pertanyaan pertama gimana? Kamu ikut saya karena iman billah wa rasuli, apa kamu ada masalah dengan suami? Jadi kalau sekarang kamu ngaji, ini ada masalah sama istri apa nyari ilmu? Ayo jawab. Kalau nyari ilmu, buktinya dapat apa enggak? Kan nyari tidak perlu ketemu, Gus ya sudah dibantah. Saya teruskan ya. Betapa Rasulullah itu luar biasa, menjaga konstitusi ilmu, tapi yang menjaga etika. Dah, kalau doa mustajab 3:30 atau jam 3. Kenapa sholat isya 7:30? Yang di waktu yang tidak begitu itu Nabi pernah sholat isya itu 3:30 kalau jam Indonesia kira-kira. Sampai Umar masyhur. Nama Sibyan orang-orang sudah tidur, wah Umar sampai bengok-bengok supaya Nabi itu bangun. Tapi bangunin Nabi gak berani. Pokoknya bikin agak gaduh supaya Nabi memperhatikan. Itu gak ada sholawatan pakai terbang. Kalau ada mungkin terus sholawatan. Akhirnya Nabi rawuh senyum-senyum. Saya tahu kalian protes karena sholat saya tidak lazim. Biasanya 7:30 kok ini 7:30 kira-kira gitu. Tapi laula anasyqa ala ummati. Andai kan saya tidak beratkan umatku. Yang benar sholat isya ya jam seperti ini. Karena ini saatul ijabah. Jadi Nabi itu antara mengakui kalau itu saatul ijabah karena yanzilu rabbuna iku idza yabqa sulusul lailil akhir. Tapi dengan kenyataan kalau itu diteruskan masyaqqah bagi umatnya. Tapi kalau Nabi tidak pernah melakukan dikira waktu afdal sholat isya tetap 7:30. Padahal ada yang afdal yaitu 3:30. Atau jam 3 atau 3:30. Maka Nabi ngendikannya 2 kali. Kalau saja tidak memberatkan umatku, maka mereka akan saya ajak sholat isya ya jam seperti ini karena jatuh pada saatil ijabah. Tapi kan berat gak kalau sampai jam isya 3:30? Berat apa berat sekali? Berat sekali. Jadi ilmu itu harus dijaga konstitusinya. Ya ilmu itu konstitusinya harus apa? Dijaga. Kayak tadi wa aqalluhu Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kita tidak akan meraktekkan sholawat dengan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi harus kita jaga. Ben nak ngelatih sholat wong awam sing lagi gelem sholat tidak langsung memberatkan. Coba wong awam lagi sholat, kok latih nganti innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzab. Ora sida sholat karena kesuwen. Jadi makanya ada paket minimalis. Bayangkan orang yang baru sholat, ada paket ideal. Bon gitu. Terus saya mohon sekali konstitusi ini dijaga. Terus sebagai kenangan ini tak bacakan yang saya kemarin baca ya. Ini di kitab Hasyatut Turmusi juz 3 halamannya 83. Ya, di kitab apa? Hasyatut Turmusi dikarang Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid daripada Sohibul I'anas Sayyid Abi Bakar apa? Syato. Jadi kalau sanad saya ya saya Mbah Mun misalnya Mbah Zubair. Mbah Zubair di antara gurunya itu Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama Said Abi Bakar Sato, terus ngaji Said Zaini Dahlan, terus sampai saya Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanatnya seperti ini ya. Ini dengerin ya. Redaksi tahiyat yang kita baca keseharian
Rijan itu sanadnya seperti ini. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mun kepanggih. Warodatu Mekah utawa keriwayat nopo anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra ing dalam bengine Isra. Lama jawaza semangsane wis ngliwati sapa Nabi Sidratul Muntaha ing Sidratul Muntaha. Ghasyiyathu mongko ngliputi ing Nabi apa sahabatun apa mendung. Min nurin saking nur. Fiha kang iku tetep ing dalam nur minal anwari saking pira-pira nur ma uta apa wae sak kang ngersakno sapa Allah. Kalau dalam istilah surat Quran apa fa ghasyaha ma ghasya. Jadi Nabi ketika terbang lewati Sidratul Muntaha semuanya berbentuk nur. Dan nur itu enggak terkirakan. Faqafa mengko mandek sapa Jibril walam yasiran orang melaku sapa Jibril mau sertane Nabi. Terus Jibril mandek. Beliau tidak ikut Nabi jalan. Padahal mulai dari bawah ikut. Mulai proses terbang ikut semua. Tapi pas di situ Jibril apa? Berhenti. Faqala mengko dawuh lahu maring Jibril sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atat rukuni asiru munfaridan. Atat rukun atau ninggal jenengan ni engsun asiru engkang lumaku engsun munfaridan khalif dhewean. Cara Jawa piye to mulai kok ngisor mbok baturi pas sampe tok malah mbok tinggal padahal mau finish. Faqala mongko matur sapa Jibril dawe wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Wa ma minna lan ora ana saking salah siji kita illa lahu kecuali ahadin minna maqamun te ana batas maqam maklumun kang wis ditenton. Intine cara Jawa iku saya bukan membiarkan engkau sendiri, tapi ini kelas saya maksimalnya sampai sini. Jadi kelas saya sampai sini. Jadi tahu diri Jibril. Ini sudah ada wilayah saya. Ini kelas saya berhenti di sini. Wa ma minna illa lahu maqamum. Faqala mengko dawuh sapa Nabi, sir ma'i walau khutwatan. Sir mlaku panjenengan ma'i serta ingsun walau khutwatan senajan to sak jangkah. Terus sampai Nabi dinyang, cara wong Kudus dinyang. Pun tambahi sithik mawon. Jadi Jibril dinyang, ya akhirnya gelem sungkan mek Kanjeng Nabi. Sithik wae sak langkah pun baturi sithik. Pasaro mongko lumaku sapa Jibril mau sertane Kanjeng Nabi. Fakata mongko meme sapa Jibril ayah tira kaya ento kobong sapa Jibril menanuri sanging nur wal jalali lan keagungan wae batilan wibawa. Wasahura lan cilik sapa Jibril wadaba lan luruh sapa Jibril. Luruh iku meh koyo hancur jenenge daba. Hatta sora sing dadi sapa Jibril qadrul usfuri mok sak manuk emprit. Itu Jibril ketika melanggar satu langkah saja beliau luruh saking wibawanya Allah sampai hatta sara qadrul usfur. Jibril cilik nganti sak manuk emprit. Mengkeret ya cara Jawa kok rohan. Bangsa mengkeret kok rohan. Oh mengkeret iki roh pinter nak bab iki. Repot ya. Umat itu macam-macam. Ana roe mengkeret barang. Fa asyara maka isyarah sapa malaikat Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarah bisalam iklan salam. Bi ayu salima. Gambare arep ento maca salam sapa Nabi ala Rabbi ing atase pangerane Kanjeng Nabi idza wasala nalikane wis temeka sapa Nabi makanal khitab ing panggonane khitab. Jadi ketika Jibril enggak bisa ngawal sampai situ ya sudah jenengan saatnya kirim salam atau membaca salam untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus faqala falamma wasala mongko semangsane temeka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi maring makanal khitab atau ilahi ila makanil khitab qala mongko dawuh sapa Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kula maknani nggih. At-tahiyatu te segalane ruba-ruba al-mubarakatu kang berkah kabeh. As-sholawatu kang penuh dengan rahmat tazim atau ibatu kang suci kabeh iku kabeh lillahi kagungane Allah. Segala kebaikan, segala keberkahan, segala kehormatan, segala kesucian namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Faqala mongko jawabi sapa Allah taala. Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ini sebetulnya tahiyat itu dua kalimat, yang satu dari Nabi, yang sebagian klausulnya dari Allah. Jadi at-tahiyatu sampai lillah dari Nabi, yang assalamu alayka dari Allah untuk Kanjeng. Itu aslinya seperti itu. Ya, faqala Allahu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu salam ka alaika ing atase panjenengan ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika Allah sudah membalas Nabi seperti itu, Nabi itu ingin jangan hanya saya yang selamat. Ini saking syafaqahnya welase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah hanya ngintikan assalamu alayka, kamu itu dijamin selamat Muhammad.
Nabi kepikiran, nah umatku sing kudus sing ngaji ini nah juta libin ini piye. Wis ngaji rapati paham piye. Wis ngaji ambek menghindari masalah iki piye. Jadi Nabi ingin ampun kula tok Gusti sing tok napa? Salah. Itu saking syafaqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tak baca biar semua tambah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahabba mongko kepengin itu seneng banget. Fa ahabba mongko kepengin banget atau seneng banget sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayakuna yen ta ana iku li ibadillah kedhe pira-pira kaulen Allah as-solihina kang saleh kabeh apa nasibun apa jatah bagian min hadzal maqam sang ilah maqam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi Nabi nambahi piyambak, ampun saya tok Gusti, tapi juga untuk semua hamba yang soleh. Ya soleh itu kelas-kelasan, dan kelas wali, kelas amatir, kelas rakyat. Pokoknya kelas rakyat itu yang gak zina ya soleh, yang gak maling ya, yang gak dosa gede ya soleh. Senajan to pentino rokokan yang perapatan, pokoknya dosa gede ya soleh. Pokoknya sesuai kelas masing. Ya kalau kelas awam kan pokoknya wabistina binil kabair tufaru soho iru wajal wudhu yukaffiru. Gak ngelakoni dosa gede ukuran orang awam ya wis napa? Soleh. Sampeyan kon ngilangi sak dosa cilik, ora oleh delok wong wedok, gak oleh ngrasani lara gremeng wis taqabbal wa minna minkum. Saudara bakalan wis. Bar diwudoni jadi ada yang mari cari. Tak bar ya, Pak. Yang hilang dosanya tak gajarane. Delok wong wedok 15 wudune pisan. Berarti sing kandel iki piro? 14. Ini umatnya Nabi bagian kacau ya, tapi enggak apa-apa. Nanti juga dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi Nabi ketika dapat salam dari Allah, beliau ingin salam itu tidak hanya untuk beliau, tapi untuk semua yang soleh, untuk umatnya. Makanya Nabi menambahkan sendiri, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Karena Nabi berempati, bersimpati, respect sama semua yang ada di alam raya ini, yang soleh, yang iman, makanya soleh ya gampangannya iman, maka mereka akhirnya menjawab, faqala mengko jawab sama jami'u ahlis samawati, semua penduduk langit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadza ifham hadza. Wa inna ma lam yahsul amsni ora hasilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa misluma? Apa sepadane perkara hasil kang hasil apa mali Jibril ke malaikat Jibril minal masyaqqati saking repot wa adami taqati lan ora mampu. Mergo li annan nabiyya karena sakjane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku muradun iku nabi sing dikersakno rawuh teng gene Sidratil Muntaha wa matlubun lan sing disuwun rawuh teng Sidratil Muntaha. Artinya gini, Jibril mau sampai sana kan sampai terbakar sampai kayak al-usfur. Nabi Musa ketika ingin melihat Allah juga jatuh pingsan. Karena Musa yang ingin melihat Allah. Salah kepengen roh, cara Jawa lho, cara Jawa gampangannya ngomong salah kepengen roh. Sementara Nabi itu ubudiahnya luar biasa. Beliau sholat, beliau dakwah, pokoknya dakwahno agamanya Allah. Terus Allah yang ingin Nabi itu ketemu Allah. Berarti Nabi berstatus apa? Murad, dikehen. Maka beliau tidak mengalami kesulitan kayak yang dialami Nabi Musa. Ya kayak kira-kira gini, saya kesini ditimbali Habib Didin. Kan nggak mendapat kesulitan. Wong ditimbali, dikawal. Saman kan toko-toko dewe, kadang yang temangsang nengguri kan, kira-kira contoh gampang. Jadi, lah misalnya Gus Bak sing derek ana sampean ya tok kene iki batas akhir. Nganti tok munggah diamu wong, kowe sapa kono ngarep. Ya kira-kira gitulah contoh gampangnya gitu. Nah, Nabi ini muradun wa matlubun, memang beliau dikehendaki Allah ketemu Allah. Sehingga agak mengalami kesulitan kayak yang dialami Jibril dan Nabi Musa. Itu maksudnya apa? Li'anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun.